Kayak kita lihat ada suatu mm, rangkaian listrik di sini. Bisa kita lihat ada I1, I2 arahnya ke sini, ada 3 resistor R1, R2 dan R3. Bisa kita lihat di sini ada pertemuan dari R1, R2 dari I2 dan I1 gitu ya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai node referensi. Kita tulis A misalkan. Gak bagus nih ya. Nah, kita tulis ulang ini A misalkan. Nah, ini node referensi dari B. Node sudah ada. Lalu apa langkah selanjutnya? Kita akan kita akan mencoba mengimplementasikan dari hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini nulisnya Kirchhoff kalau nggak salah, saya lupa nulis namanya Kirchhoff, yang berkaitan tentang arus. Hukum Kirchhoff tentang arus, yang mana di sini berbunyi hukumnya gitu ya, jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar dalam suatu node. Artinya tentu dalam ini yang ini ya, yang A dan B ini. Nah berarti kita, tapi kalau diperhatikan R1, R2, R3 ini belum ketahuan nih R-nya itu kemana arahnya. Maka kita bisa membuat suatu pengandaian atau suatu sepermisalan. Misal R1 ini arah arusnya ke sini. Nah, kita kasih arus kecil I1. Ini kecil itu maksudnya tulisan kecil, ini kan I besar nih, ini kecil gitu ya. Lalu I2 yang ada di sini arahnya gitu ya, umpama. Bolehnya dibalik, nggak apa-apa. Cuma nanti pas perhitungannya harus diperhatikan ya. Ini satu, ini I2, umpamanya, lalu ini ke bawah I3, I kecil ya, ini I3 gitu. Nah, di sini kita jadikan sebagai titik ground atau 0 volts. Oke. Maka dari persamaan di atas bisa kita klasifikasi dulu nih kondisi di node A. Di node A itu berarti kan I1 masuk. Ada lagi nggak yang masuk? Nggak ada ya. Semuanya yang kedua keluar gitu. I2 keluar, I2 kecil yang ini keluar, I1 yang ini keluar. Berarti I1 dikurang I2 dikurang I1 gitu ya. Kurang I2. Ini sama dengan 0. Kalau kita ubah bentuk persamaannya jadi I1 min I2 sama dengan I1 ditambah I2 gitu. Oke, ini kita simpan sebagai persamaan 1. Lalu kalau kita perhatikan di node yang B, nah di sini arus yang keluar dan arus yang masuknya, di sini arus yang masuk itu berarti I2 dan I2 kecil ini ya. Berarti bisa kita langsung tuliskan I2 ditambah dengan I2 yang kecil, itu dikurang karena I3 keluar gitu ya, keluar dari node B, maka di sini ditulisnya I3 sama dengan 0. Maka kita ubah bentuknya I2 sama dengan I3 dikurang I2. Ini persamaan yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan di sini di I1, I2 dan I3 yang kecil, nah kita bisa menentukan tuh besaran I1, I2 ini tuh berapa dari persamaan yang seperti ini. Kita turun ke bawah. Kita tentukan nih I1 itu kan berarti dalam rangkaian ini, karena arusnya kan ke bawah nih, kita mengumpamakannya, sehingga tegangan di A itu dikurang dengan 0 volts dibagi dengan hambatan yang dilalui berarti R1. Ini I1. Lalu di sini ada I2. Kalau kita lihat I2 kan di atas ya, kelihatan. Nah, ini I2 kan berarti arus itu mengalir dari A ke B ya kan. Berarti BA dikurang dengan B dibagi dengan R2. Seperti itu. Lalu I3 sama dengan, kalau kita lihat arusnya dari B ke 0 volt, berarti
VB dikurang 0 volt dibagi dengan R3. Oke, nah dari semua persamaan ini kita substitusikan ke dua persamaan di atas. Kita coba substitusi. Substitusi. Cara substitusinya berarti kita coba dari persamaan satu dulu nih. Persamaan yang pertama gitu ya. Persamaan pertama dulu kita coba. Berarti di sini ada I1 dikurang I2 sama dengan I1-nya, berarti di sini VA per R1 ditambah I2 ya. Ditambah I2 berarti ada VA min VB dibagi R2. Seperti itu. Kita lihat di sini ada PA, di sini juga ada VA nih. Kita bisa keluarin si VA-nya. Berarti kalau kita tulis ulang, saya tulis ulang ini VA per R1 ditambah VA dibagi dengan R2 dikurang VB dibagi R2. Oke. Nah, ini kita bisa sederhanakan bentuknya. 1 dikurang I2 sama dengan, ini jadi lemot ya sih cara saya nulisnya teh agak ngedelay gitu. Coba, berarti kalau kita kurungin 1 per R ini garis 1 per R1 ditambah 1 kok plusnya gitu ya. Coba tambah 1 per R2 ini dikali dengan PA dikurang 1 per R2 dikali VB. Oke. Nah, ini kan bentuknya lebih bagus ya. Jadi hanya nantinya kita apabila I1 I2 ini sudah diketahui dan nilai resistor yang sudah diketahui, kita bisa membuatnya dalam bentuk persamaan dua variabel. Berarti ini persamaan yang keberapa? Ketiga ya. 1, 2, 3 ya. Ini substitusi persamaan 1. Lalu yang sekarang persamaan yang kedua. Ini persamaan yang kedua. Tadi kita lihat di atas. Ini persamaannya berarti I2 sama dengan I3 dikurang I2 gitu ya. Terus lagi berarti I2 itu sama dengan I3 dikurang I2. Betul ya? Sebelum saya cek lagi. I3 gimana ya? Betul. Nah, di sini kita bisa lihat I2 ini berarti sama dengan I3 nya kan VB dikurang 0 ya itu. Dikurang 0 dibagi R3. Berarti ini VB dibagi R3 langsung. Ini dikurang I2. I2 itu yang saya hitung ya. I2 itu yang ini nih. Yang PA dikurang VB kurang VA min VB dibagi R2. Oke ya. Kita sederhanakan persamaan ini kayak biasa. I2 itu sama dengan VB dibagi dengan R3 dikurang VA dibagi R2 plus PB dibagi dengan R2. Nah, di sini kan kita bisa lihat VB ya. Kita lakukan hal yang sama seperti VA di atas di persamaan 1. Maka I2 ini akan sama dengan langsung kita ubah bentuknya 1 per R2 ditambah 1 per R3
dikali VB dikurang, berarti dalam hal ini 1/R2 ya, dikali dengan VA gitu. Ini berarti persamaan yang keempat nih. Samaan, aduh jadi lemot ya. Ini harus yang keempat nih. Nah kalau kita lihat nih dari sini, nah kita zoom, kita bisa lihat nih ada sebelah sini, ada sebelah sini. Lalu ada variabel VA, di sini juga ada variabel VA. Di sini ada variabel VB, di sini pun ada variabel VB. Oke. Maka apabila kondisi di atas, kita lihat lagi ke atas. Nah, apabila rangkaian ini itu kita mau menentukan tegangan di A ini berapa, tegangan di B ini berapa, bisa diketahui dengan syarat I1, I2, R1, R2, R3 ini sudah terdefinisi gitu ya. Oke, itu saja, saya rasa cukup.